Bersiap-siap di tanggal 26 September 2024. Ada apa itu? Simak videonya hingga tuntas. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, channel Zona Guru. Zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kembali lagi di channel Zona Guru. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah informasi yang penting buat Bapak Ibu ya, yaitu tanggal 26 September 2024 nanti itu ada pembukaan ya, yaitu pembukaan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, baik yang sudah sertifikasi maupun belum sertifikasi. Nah, Bapak Ibu, sejumlah berkas yang harus Bapak Ibu siapkan ya untuk Bapak Ibu yang saat ini masih berstatus sebagai tenaga honorer. Nah, berkas apa saja itu kita akan bahas tuntas, jelas, dan terakurat pada video kali ini. Bapak Ibu, di tanggal 26 September nanti itu akan dibuka pendaftaran Bapak Ibu ya, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, apa saja berkas yang akan kita siapkan ya Bapak Ibu? Kita akan bahas Bapak Ibu pada video kali ini ya. Pada tahapan pertama seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu para tenaga honorer akan diminta untuk memenuhi syarat administrasi yang lebih terdahulu, yakni berupa kelengkapan dokumen dan memenuhi syarat kriteria pelamar yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, tentunya tenaga honorer sudah tahu syarat kriteria untuk mendaftar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu meliputi yang pertama adalah tenaga X THK 2 yang masuk pangkalan database BKN dan saat ini masih aktif bekerja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan sudah aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, adapun terkait dengan berkas yang menjadi syarat pendaftaran wajib disiapkan mulai dari saat ini Bapak Ibu ya, yaitu meliputi KTP Bapak Ibu masing-masing, kemudian pas foto, selanjutnya adalah ijazah terakhir Bapak Ibu, kemudian transkrip nilai ijazah terakhir Bapak Ibu. Selanjutnya yang harus Bapak Ibu siapkan adalah kartu keluarga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kemudian berkas selanjutnya yang harus disiapkan adalah berkas lain yang sesuai dengan syarat masing-masing instansi. Kemudian yang terakhir adalah biaya atau e-matre Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui yang sedang viral, di mana e-matre ini itu jadi masalah di seleksi calon CPNS kemarin. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, untuk e-matre ini untuk segera disiapkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di tengah dinamika birokrasi pemerintah itu terdapat kelompok pegawai yang memiliki peran penting namun seringkali kurang terlihat, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang berbeda dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang statusnya tetap dan memiliki jaminan pensiun. Sementara P3K dipekerjakan berdasarkan kontrak yang diperbarui dalam waktu periode tertentu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, P3K
itu dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan administratif dan pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi oleh pegawai negeri sipil atau untuk mengisi kekosongan tenaga kerja yang sangat mendesak. Nah, mereka bisa saja bekerja di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan hingga tenaga administrasi. Bapak Ibu, kontrak kerja mereka itu biasanya memiliki jangka waktu tertentu seperti 1 tahun, kemudian 5 tahun, dan seringkali mencakup berbagai jenis tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, Bapak Ibu, keberadaan P3K itu jelas membawa manfaat yang signifikan baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat, Bapak Ibu ya. Namun di satu sisi mereka itu memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, mereka juga menyediakan kesempatan bagi banyak individu yang mungkin tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil, namun tetap ingin berkontribusi untuk pelayanan publik, Bapak Ibu ya. Namun, tantangan juga tidak kecil, Bapak Ibu. Status kontrak yang tidak permanen itu bisa suatu saat nanti akan menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian, meski mereka seringkali memiliki gaji dan tunjangan yang bersaing, tentu keamanan pekerjaan yang lebih rendah itu dibandingkan PNS bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi Bapak Ibu pegawai negeri yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di tengah tantangan tersebut, dedikasi dan profesionalisme P3K tetap menjadi aset berharga dalam sistem pemerintahan kita. Karena mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa layanan publik betul akan berjalan dengan baik, mendukung program-program pemerintah dan melayani masyarakat dengan penuh komitmen tentunya. Nah, dengan terus berkembangnya kebutuhan pemerintah dan masyarakat, maka Bapak Ibu, peran P3K itu akan semakin penting ya. Nah, tentu diperlukan dukungan dan pengakuan yang lebih baik bagi mereka yang tentunya akan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja dan motivasi dalam memberikan pelayanan publik yang tentunya berkualitas, Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu informasi pada video kali ini. Mudah-mudahan kami doakan lagi yang masih berstatus sebagai honorer dan belum diangkat sebagai P3K, mudah-mudahan tahun ini bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.